Baik, bagaimana cara merumuskan tujuan? Jadi ini ada sebuah formula yang biasa kita gunakan. Ya memang ini kok harus dari visi dan misi, Pak? Ya memang ini menggunakan teori atau konsep yang telah berlaku secara internasional dalam penyusunan strategic plan, Bapak Ibu. Memang ini adalah teori yang biasa digunakan gitu ya. Kalau di OPD gimana? Kalau visi misinya adalah Pemda, apa namanya, kepala daerah, ya tetap bisa sama, Bapak Ibu. Tinggal lihat aja dari visi misi kepala daerah itu, misalnya misi yang keberapa yang kontribusi dari OPD atau dinas Bapak Ibu sekalian. Misalnya meningkatnya kesejahteraan, misi-misi kepala daerah adalah memberikan apa misalnya ya, layanan administrasi publik yang terjangkau, yang cepat misalnya. Kalau Bapak Ibu adalah dari dinas dinas apa namanya itu, dinas Dukcapil, maka misi itulah yang Bapak Ibu turunkan menjadi tujuan, begitu ya. Kira-kira tujuannya apa? Meningkatkan kecepatan, meningkatkan itu sangat bertujuan. Jadi sebenarnya tujuan itu misi dikombinasi menjadi tujuan. Memang di OPD visi misinya hanya punya kepala daerah, lalu Bapak Ibu uh, bisa merumuskan tujuan, gitu ya. Tapi ada juga memang beberapa saya lihat OPD merumuskan visi misi turunan ya. Ada beberapa saya lihat begitu, tapi uh, seharusnya sih tidak perlu ada lagi itu, karena ya memang OPD ada untuk mencapai visi misinya kepala daerah gitu ya. Ya, jadi tujuan ini merupakan rumusan dari apa, turunan dari visi misi tadi, Bapak Ibu. Jadi kalau visi itu adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh KLPD tersebut, kalau misi adalah mengapa KLPD itu harus ada, alasan adanya itu apa, lalu kita rumuskanlah tujuan. Jadi visi visi dan misi itu dikombinasikan menjadi tujuan ya, reflecting inside out dan outside in. Artinya visi direfleksikan dan misi direfleksikan, maka lahirlah tujuan. Tetapi jangan lupa bahwa tujuan juga, sorry, maaf, tujuan juga harus menjawab potensi permasalahan yang dihadapi. Itulah yang tadi seharusnya siogianya misi apa, tujuan itu tidak copy paste dari Renstra, karena harusnya potensi dan permasalahan ini kan Bapak Ibu sekalian berbeda-beda ya. Setiap 5 tahun itu kan ada kompleksitas yang berbeda-beda, kurang lebih begitu ya. Nah, ada framework bagaimana, tadi sudah ada framework yang pertama kita pakai ini Bapak Ibu. Lalu ada framework yang kedua namanya VMOSA, VMOSA namanya. Jadi bagaimana menurunkan tujuan dan sasaran strategis. Nah, kalau dalam di komponen tiga, Bapak Ibu, kalau di sini memang disebut objektif. Objektif itu sama juga ya, tujuan, sasaran yang ingin dicapai. Lalu nanti di langkah keempat itu ada strategi. Artinya ini kalau di Renstra kita namanya arah kebijakan dan strategi ya. Jadi ini strategi yang dipakai, visi. Lalu rumuskan objektifnya atau goals-nya atau purpose-nya 5 tahun ke depan, kita mau mencapai apa, kita mau apa, merefleksikan apa, lalu kita rumuskan strateginya, bagaimana cara mencapainya, baru action plan, yaitu tindakan konkret atau program kegiatan kalau kalau di Restrap Pemda atau KLPD maksud saya. Lalu ada lagi framework yang ketiga namanya strategic pyramid. Ya, jadi ada piramida strategi namanya. Jadi ini visi misi, values, ini biasa untuk badan-badan profit ya, swasta. Biasanya dirumuskan dulu nilai-nilai perusahaan, baru goals tadi. Bahasa Inggris itu banyak makna ya Bapak Ibu ya, ada goals, ada purpose, ada objectives. Jadi itu kira-kira kurang lebih sama. Kalau di kita kan diartikan menjadi tujuan atau target atau sasaran lah ya. Nah, setelah itu dirumuskan strateginya, action plan-nya dirumuskan. Nah, bedanya apa ini Bapak Ibu? Makin ke atas itu makin general. Makanya visi itu nggak terukur biasanya kan. Biasanya visi itu jangka panjang. Biasanya visi itu abstrak, normatif, yang jauh ke depan gitu ya. Misi itu adalah bagaimana cara mencapainya. Apa yang dilakukan oleh KLOPD itu untuk mencapai itu. Itulah misi.
Kemudian value tadi ya, nilai-nilai, tapi ini di Renstra tidak dirumuskan. Tetapi goals harus dirumuskan. 5 tahun ini harus mencapai apa? Jadi visi yang abstrak itu harus kita rumuskan menjadi sesuatu yang konkret dalam bentuk goals, dalam bentuk tujuan dan sasaran strategis atau dalam bentuk objectives. Ya. Lalu kita rumuskanlah strateginya. Bagaimana cara mencapai itu? Maka kita rumuskan strategi atau arah kebijakan dan strategi kalau di Renstra dan action plan. Jadi semakin ke bawah, semakin spesifik, harusnya semakin konkret, semakin mengerucut, semakin apa ya, tajam ya. Jadi tidak lagi eh, makin general ya. Nah, bagaimana dengan waktu? Long time horizon artinya ini semakin ke atas itu semakin jangka waktu pencapaiannya itu makin panjang ya. Harusnya bisa, bahkan visi itu bisa bukan hanya 20 tahun, 25 tahun, bisa seumur hidup ya. Kurang lebih begitu ya Bapak. Nah, semakin ke bawah harusnya semakin short time. Makanya di action plan itu kan kalau di rencana kerja apa namanya ya, rencana kerja program dan kegiatan itu kita harus buatnya per tahun Bapak Ibu. Bukan per 5 tahun lagi, per tahun sampai 5 tahun. Tetapi yang namanya tujuan itu 5 tahun. Sasaran strategis 5 tahun, sasaran program bisa beberapa tahun, tapi sasaran kegiatan atau output itu harus per kegiatan atau biasanya per tahun. Kalau manfaat atau outcome biasanya memang agak susah mengukurnya per tahunnya, Bapak Ibu sekalian. Biasanya cukup paling cepat 2 tahun lah menurut saya ya, atau 3 tahun bahkan. Ya mungkin itu ya. Makanya evaluasi Monef itu kan di Biro Perencanaan tuh biasa ada bagian Monef juga ya, atau koordinator sekarang ya namanya. Itu biasanya waktu minta saya apa namanya bantu bikin kuesioner monitoring evaluasinya, katanya mau langsung mengevaluasi manfaat. Agak susah ya mengevaluasi manfaat karena outputnya aja baru hari itu terjadi gitu. Bagaimana manfaat bisa diukur? Nah itu biasanya manfaat antara sih kalau mau ya. Misalnya nih pelatihan, outputnya kan terlaksananya pelatihan. Nah manfaatnya apa? Benefitnya, outcome-nya apa? Harusnya kan penambahan pengetahuan minimal atau penambahan skill atau penambahan apa ya namanya ya, etos atau apalah hasil pelatihan itu kan harus harus hari itu dilatih, nggak mungkin dong langsung hari itu bisa manfaat. Dia harus kembali dulu ke tempat kerja, baru kita lihat, atau ke tempat asalnya baru kita lihat nih, oh ada nggak manfaatnya, oh ada ternyata 75% peserta yang dilatih itu telah berdaya misalnya ya gitu. Jadi Bapak Ibu, untuk semakin ke atas itu semakin panjang, artinya long time, semakin ke bawah itu semakin short time ya.